Oke, pembahasan kita selanjutnya adalah kita akan menggunakan app.config ya. Nah, kalau kita lihat kemarin, kalian sudah membuat sebuah kelas koneksi di aplikasi kalian. Nah, namun kalau kalian lihat kemarin, kelas koneksi yang kalian bikin hanya bisa menciptakan objek koneksi menggunakan konstruktor berparameter. Ya, artinya apa? Artinya adalah waktu kalian mau membuat sebuah objek koneksi, kalian harus mengisikan parameter di kelas koneksi kalian tersebut. Parameternya kemarin banyak sekali, ada username, ya, ada password, ada juga servernya di mana. Nah, di mana semua parameter diisi dari inputan user melalui text box. Jadi setiap kali nanti kalian membuat sebuah objek koneksi, kalian harus mengisikan parameternya. Nah, gimana misal kita ingin menciptakan objek koneksi di kelas lain? Maka kita terpaksa harus menciptakan objek koneksi tanpa parameter. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita bisa menciptakan objek koneksi tanpa parameter. Nah, dengan syarat bahwa kalian sudah membuat objek koneksi dengan parameter sebelumnya. Waktu pertama kali kalian bikin objek koneksi, kalian harus bikin objek koneksi tersebut dengan parameter. Namun selanjutnya kalian tidak perlu menggunakan parameter tersebut lagi. Kalian hanya tinggal memanggil objek koneksi tanpa parameter. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kalian harus menyimpan parameter yang sudah kalian inputkan sebelumnya di objek koneksi yang sudah kalian bikin pertama kali. Nah, kita bisa menggunakan app.config untuk menyimpan parameter-parameter tersebut. Nah, parameternya bisa server, nama database, username, dan password. Oke, salah satu solusi yang untuk masalah ini ya, kita bisa menggunakan app.config. Jadi intinya adalah app.config itu bisa kita gunakan untuk menyimpan sebuah variabel ya. Yang mana variabel tersebut itu merupakan connection string. Ya, connection string itu merupakan parameter di kelas koneksi. Nah, jadi kalau kita menggunakan app.config, kita punya semacam variabel global ya. Variabel globalnya itu bisa kita gunakan, kita bisa panggil ya, tiap kali kita membutuhkannya. Nah, dari sini tiap kali kita mau ingin memanggil kelas koneksi ya, karena kita manggil kelas koneksi itu bukan hanya di satu form saja, bisa juga di banyak form ya. Kemarin kalian sudah menggunakan kelas koneksi ya, kalian sudah panggil kelas koneksi hanya di form login saja. Tapi di kasus kita bisa menggunakan banyak form ya. Dan tiap form itu pasti ada sebuah transaksi dengan database. Sehingga kalian butuh memanggil objek koneksi tersebut lagi. Kalau kalian menciptakan objek koneksi lagi, yaitu kurang efisien karena kalian harus mengisi parameternya terus-menerus. Nah, harusnya tiap satu kali saja kalian mengisi parameternya itu waktu login, ya username-nya kalian sudah isikan melalui text box waktu login, password-nya juga sudah kalian masukkan, ya terus nama server dan nama database-nya sudah kalian masukkan semua waktu pertama kali login, dan itu semua akan kita simpan di app.config. Oke ya. Jadi, agar connection string dapat tersimpan dan nantinya dapat diperoleh kembali dengan mudah waktu program berjalan atau runtime, maka kita dapat memanfaatkan app.config ya, yang ada dalam project kita. Oke. App.config dapat dibaca maupun diganti pada waktu runtime sesuai inputan user pada waktu login. Dan untuk membaca dan mengganti app.config ini harus dibuat coding tambahan di dalam kelas koneksi yang telah dibuat sebelumnya. Nanti kita akan tambahkan beberapa coding di kelas koneksi ya. Nanti kita akan lihat apa penambahannya. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan section connection string dalam app.config. Kalau kalian lihat di sini di project kalian akan menemukan sebuah file dengan nama app.config ya. Nah, app.config ini kalau kalian klik 2 kali akan muncul isinya seperti ini. Kita lihat ini dia isi dari app.config itu merupakan bahasa XML ya. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian kotaknya merah ini kita bisa lihat di sini ada sebuah tag connection strings. Connection strings dengan nama koneksi. Ada juga connection string sama provider name sama dengan mysql.data.mysql client. Nantinya kita akan menyimpannya connection string kita di sebuah variabel connection string di dalam app.config ini. Ini kenapa masih kosong nilainya? Karena memang ini sebelumnya belum ada isinya. Nanti akan terisi waktu program kita berjalan. Waktu kita sudah login, terus kita masukin
username, password, nama database sama servernya. Nanti kita akan passingkan nilainya ke dalam sebuah variabel connection string di sini. Oke, seperti itu. Oke, kita langsung coba saja, kita lihat di program kita. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu, untuk melakukan, ya, untuk menggunakan app-config ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Nah, langkah pertama, kalian harus menambahkan add reference dulu ya. Kalian harus add reference di project kalian ya. Di kelas library ya. Di kelas library, bukan kelas yang bukan project yang isinya interface. Nah, add reference nanti kalian temukan ya di bagian framework, kalian cari yang namanya system.configuration. Nah, setelah itu kita klik OK, nanti akan muncul system configuration di bagian references ini. Oke, ini saya coba contohkan ya. Kalau kita lihat di sini, ya ini saya punya jual beli lib ya di sini. Ini saya tambahkan reference, add reference. Nah, di bagian framework kita cari yang namanya system.configuration. Ini kebetulan punya saya sudah saya centang. Jadi kalau kalian belum mencentang silakan ini dicentang ya. Oke, kalau sudah diklik OK, nanti akan muncul di bagian reference, nanti akan muncul system.configuration di sini. Oke, kalau kalian tidak melakukan tahapan ini, nanti kalian nggak akan bisa menggunakan app-config untuk menyimpan connection string kalian. Oke, jadi seperti itu. Oke, setelah kita tambahkan reference system.configuration, kita perlu juga menambahkan satu baris kode di sini. Di bagian kelas koneksi ya, yang ada di project library kalian. Jadi kalian tambahkan using system.configuration. Nah, ini bisa kita gunakan, bisa kita panggil selama kita sudah menambahkan system.configuration di bagian references kita. Oke, saya coba lihatkan di sini. Di bagian kelas koneksi. Nah, di sini saya menambahkan using system.configuration. Oke. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan sebuah metode ya. Nah, metodenya dengan nama update app-config. Dan dia punya satu parameter dengan nama koneksi ini maksudnya. Nanti akan kita panggil ya metode ini waktu kita meng-create sebuah objek koneksi ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau kita lihat di sini update app-config ini dia punya beberapa baris kode. Yang pertama adalah configuration config sama dengan configuration manager .openxc configuration user level .none. Maksudnya adalah ini ya, satu baris kode ini kita gunakan untuk membuka app-config. Jadi sintak ini merupakan sintak yang tidak berubah ya. Jadi kalau kita mau memanggil configuration yang ada di app-config, kita harus buka dulu konfigurasinya menggunakan sintak kode seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita gunakan config.connectionStrings nama koneksi .connectionString sama dengan con. Nah, ini kita gunakan untuk set ya. Kita gunakan untuk mengeset variabel connection string yang ada di dalam app.config kita. Oke ya. Pada section nama koneksi, kalau kalian lihat sebelumnya di sini ada nama koneksi yang akan kita pilih ya, yaitu tag connection string dengan name-nya nama koneksi, dan yang akan kita isi itu connection string ini. Oke ya. Connection string sama dengan con. Con ini merupakan connection string yang kita sudah setting di konstruktor kelas koneksi. Oke ya. Nanti kita lihat di bagian atasnya. Nah, setelah sudah kita save ya. Setelah kita mengeset nilai variabel connection string, kita harus menyimpan ya konfigurasi tersebut. Dengan sintak config.save, configuration save mode.modified true. Dan yang terakhir setelah kita save ya, kita perlu juga mereload ya app-config kita menggunakan sintak configuration manager .refresh section connection string di sini. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menambahkan satu
konstruktor koneksi ya. Di sini saya menambahkan satu konstruktor koneksi yang dengan tanpa parameter. Nah, kalau kita mau menggunakan app config ya, kita bisa panggil connection string yang sudah kita simpan di sana dengan cara memanggil metode dengan cara memanggil konstruktor koneksi yang dengan tanpa parameter. Oke, kalau kita lihat di sini isi dari konstruktor koneksi tanpa parameter itu kurang lebih sama dengan yang ada parameternya. Cuman bedanya adalah ya ini pertama kita panggil dulu koneksi DB sama dengan new MySQL connection. Bedanya di sini dia mendapatkan connection string-nya bukan dari sebuah variabel strcall, tapi dia ambil dari configuration manager.connection string nama koneksi.connection string. Ini dia ambil melalui app-config. Dan kita panggil method connect. Dan juga di dalam koneksi dengan parameter, konstruktor koneksi dengan parameter, kalian perlu menambahkan satu metode di sini, yaitu update app-config strcon. Di sini kita akan memanggil metode update app-config yang sudah kita bikin sebelumnya di sini. Ya, update app-config yang sudah kita bikin sebelumnya isinya adalah kita akan mengisi value connection string di app-config ya. Nah, setelah kita isi, kita bisa set ya, kita panggil metode update app-config tersebut di dalam konstruktor koneksi. Oke, setelah itu kita bisa gunakan konstruktor koneksi yang tanpa parameter untuk mendapatkan connection string-nya. Oke, seperti itu. Nah, kita uji coba langsung saja. Kita coba lihat programnya. Oke, di sini di metode di kelas koneksi ya. Di sini saya tambahkan satu konstruktor baru, yaitu konstruktor koneksi tanpa parameter ya. Isinya adalah saya akan membuat objek MySQL connection dulu ya, terus saya simpan di satu variabel koneksi DB. Setelah itu saya set koneksi DB-nya itu connection string-nya, saya set dengan cara mendapatkan value connection string yang ada di app-config ya, dengan cara menggunakan kode configuration manager.connection strings koneksiku.connection string. Setelah itu saya panggil method connect ya. Tapi konstruktor koneksi tanpa parameter ini bisa kita panggil ya setelah kita memanggil koneksi yang dengan parameter lebih dahulu. Seperti waktu kalian login ya, kalian mengisi nama servernya, nama database-nya, nama username sama nama passwordnya, kalian isi semua waktu login. Waktu kalian login, tekan button login, yang kalian panggil adalah konstruktor koneksi dengan parameter. Seperti itu. Namun untuk uji coba saja, misalnya di sini di form login, saya mau uji coba konstruktor koneksi tanpa parameter yang sudah saya bikin sebelumnya itu bekerja atau enggak. Saya uji coba dulu. Nah, di sini saya saya create objek koneksi yang dengan parameter terlebih dahulu ya, dengan parameternya sesuai dengan yang diisikan oleh user di textbox server, textbox database, textbox username, sama textbox password. Nah, setelah itu saya uji coba ya. Nah, saya uji coba saja. Misalnya saya mau nge-create objek koneksi 2 yang tanpa parameter itu bisa login atau enggak ya, bisa bekerja atau enggak. Nah, di sini ya, di objek koneksi 2 ini dia panggil konstruktor koneksi tanpa parameter. Sehingga value connection string-nya kita ambil di file app-config ya, bukan di strcon lagi seperti itu. Oke, kita uji coba saja langsung. Kita coba jalankan ya. Nah, di sini saya menggunakan user Andrew 1234. Nah, apa yang terjadi di sini? Waktu saya klik button login, dia akan memanggil konstruktor koneksi dengan parameter terlebih dahulu. Oke. Setelah itu baru saya panggil ya konstruktor koneksi yang tanpa parameter. Oke, jadi saya punya dua objek koneksi, tapi nggak apa-apa, ini cuma uji coba saja. Jadi kita coba tekan, oke berhasil. Kalau berhasil berarti di sini punya kita sudah berjalan untuk koneksi duanya. Oke ya.